10 menit aja. Ya, halo teman-teman semua, sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada kali ini. Ya, senang sekali kesempatan kali ini saya Johan Sugandi kembali menyapa Anda lagi, menemani Anda semua di program 10 menit aja. Tontonnya sampai habis, tidak terlalu panjang, siapa tahu jadi berkat dan inspirasi bagi setiap kita ya. Dan kali ini Johan bahas apa? Ya, kali ini saya bahas tentang, yaitu kasih judul, yaitu dihakimi berdasarkan perbuatan. Dihakimi berdasarkan perbuatan. Apa maksudnya? Ya, tonton sampai habis supaya Anda tidak salah menangkap apa yang ingin saya sampaikan gitu ya. Dihakimi berdasarkan perbuatan. Ya, teman-teman, video saya sambung menyambung. Anda bisa tonton video-video sebelumnya dan juga ke depan nanti. Maka itu jangan lupa untuk follow akun media sosial saya, salah satu aja ya, baik itu di Facebook, Instagram, TikTok, ataupun juga di YouTube-nya, salah satu aja gitu ya. Saya berdoa kita semua punya pengenalan yang benar akan Allah dan Kristus Tuhan kita ya, dalam kehidupan kita ya, bahkan sampai di garis akhir kita adalah orang-orang yang setia, teman-teman ya. Jadi kita akan belajar sepanjang tahun ini tentang iman-iman dasar aja dulu gitu ya, teman-teman ya. Oke ya, fokus. Nah, kali ini saya bahas tentang dihakimi berdasarkan perbuatan, teman-teman. Apa maksudnya sih gitu ya? Video yang lalu saya bahas tentang bahwa Yesus adalah sang hakim yang adil ya, dimana setiap kita akan diperhadapkan pada sebuah pengadilan Kristus setelah dunia ini berakhir ya. Setiap kita, teman-teman, baik Anda kenal Yesus ataupun tidak kenal Yesus ya, orang besar ataupun orang kecil ya, orang kaya ataupun orang miskin ya, pejabat ataupun rakyat jelata, setiap kita ya akan diperhadapkan pada sebuah pengadilan Kristus, di mana Yesuslah yang akan menjadi hakimnya di ujung sana gitu ya. Yesus akan menjadi hakimnya di ujung sana, teman-teman ya. Dia akan menghakimi orang yang hidup dan juga yang mati. Akan dipisahkan antara domba dan juga kambing ya, teman-teman, akan dipisahkan pada saat di ujung sana ya. Setiap kita akan dipisahkan mana kelompok domba, mana kelompok kambing, teman-teman. Apa maksudnya di sini? Setiap kita akan diadili, teman-teman ya. Saya sempat singgung beberapa waktu yang lalu di video-video yang lalu bahwa betapa bahagianya ya buat setiap kita ya, buat setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus ya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita ya, pada saat penghakiman Kristus nanti. Kenapa? Karena di sana adalah tempat upah menanti buat setiap kita. Jadi bukan hal yang menakutkan lagi, teman-teman ya. Penghakiman Kristus bukan hal yang menakutkan buat setiap kita lagi. Ada upah di sana gitu ya. Tetapi betapa mengerikannya mereka yang tidak percaya kepada nama anak tunggal Bapa, yaitu Yesus ya. Yang tidak percaya kepadanya ya, teman-teman, mereka tetap berada di bawah penghukuman. Mereka adalah orang-orang yang menolak, teman-teman, solusi yang Allah berikan buat manusia ya. Solusi yang Allah berikan buat manusia supaya mereka diselamatkan. Allah itu mengasihi dunia ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini engkau dan saya, teman-teman. Engkau dan saya, kita semua dikasihi oleh Allah. Siapapun Anda hari ini yang dengar, kita semua dikasihi oleh Allah semua. Allah nggak pilih-pilih loh. Allah nggak pilih-pilih ya. Allah mengasihi semuanya, kita semua, teman-teman. Tapi yang diselamatkan hanyalah orang yang percaya. Itu dia perbedaannya. Jadi bagi orang yang percaya kepadanya, mereka lah yang akan diselamatkan. Tetapi mereka yang tidak percaya, mereka akan binasa. Kenapa? Karena mereka di bawah penghukuman. Mereka lah orang-orang yang menolak solusi ya, dimana solusi yang Allah berikan buat manusia supaya mereka bisa diperdamaikan dengan Allah Sang Khalik itu ya. Mereka menolak kebenaran bahwa Yesus mampu menolong hidup mereka dengan mati di kayu salib untuk menyelamatkan engkau dan saya hari ini. Nah, orang-orang yang di bawah penghukuman ini, teman-teman ya, adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus mampu menyelamatkan hidup mereka. Anda perhatikan sistem dunia ini, teman-teman, dengan segala agama yang ada dalam dunia ini ya, teman-teman. Anda perhatikan, hanya di kekristenan saja ya, hanya di kekristenan juga sebenarnya adalah gaya hidup, bukan sekedar agamawi doang, teman-teman. Sebenarnya kekristenan itu adalah gaya hidup mengikuti Yesus sebenarnya setiap hari ya. Tapi Anda perhatikan, teman-teman, semua sistem agama yang ada di dalam dunia ini ya, mereka semua mengajarkan perbuatan baik itu mampu menyelamatkan ya. Jadi makanya orang rajin berbuat baik ya, bahkan berbuat hal-hal yang saleh, perbuatan yang saleh ya. Mereka berbuat itu seolah-olah mereka bisa membayar surga, bisa menyogok Tuhan dengan perbuatan baik mereka gitu ya. Oke, nolong orang begini, nyumbang ini ya, beramal ya, berbuat yang baik, berbuat baik dengan tujuan ya, supaya bisa menolong hidup mereka, menyelamatkan mereka, supaya mereka bisa masuk surga. Semoga amal ibadahnya diterima gitu ya, teman-teman, kira-kira gitu ya. Semoga perbuatan baiknya itu bisa masuk surga, kira-kira gitu, bisa menolong dia bisa masuk surga. Semua agama loh, saya bilang gitu. Semua agama mengajarkan demikian. Ada lagi yang berpikir mungkin perbuatan baiknya banyakkah? Apakah
sama perbuatan jahatnya banyak, mana nih? Ntar ditimbang gitu ya, mana yang banyak. Perbuatan baiknya banyak masuk surga, kalau perbuatan jahatnya banyak berarti masuk neraka gitu ya. Jadi seolah-olah perbuatan baik itu bisa menyelamatkan seseorang untuk membeli surga. Tapi hanya di kekristenan saja ya, Alkitab saja yang mengajarkan bahwa perbuatan baik itu tidak mampu menyelamatkan ya, nggak bisa membeli surga, nggak bisa menyogok Tuhan dengan perbuatan baik. Lalu bagaimana caranya dong supaya orang bisa selamat? Solusi yang Allah tawarkan dengan mengirimkan Yesus Sang Putra ya, Bapa mengirimkan Yesus Sang Putra untuk menjadi pendamai antara manusia dengan Allah, supaya dosa manusia yang sudah berbuat dosa itu ya diselamatkan, diperdamaikan, diampuni, diperdamaikan dengan Allah, sehingga mereka memiliki persekutuan lagi dengan Allah. Yang awalnya karena dosa mereka terpisah, tapi ketika Yesus datang mati di kayu salib ya untuk menebus dosa engkau dan saya, dan dia bangkit pada hari yang ketiga, teman-teman, dia menyelesaikan misi keselamatan, kita semua diperdamaikan ya, maka kita bisa memperoleh hidup di dalam dia ya. Saya dan Anda yang sudah percaya diperdamaikan dengan Allah, makanya kita bisa memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus ya. Makanya kekristenan Alkitab itu tidak pernah mengajarkan perbuatan baik itu mampu menyelamatkan, nggak pernah ya gitu ya. Lalu apakah orang Kristen itu nggak usah berbuat baik? Bukan begitu maksudnya. Perbuatan baik ya harus tetap ya. Ketika Anda mengenal Yesus nih sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupmu, teman-teman, kita harus tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik, bahkan harus ya. Kenapa? Karena itu buah ya. Tapi ingat perbedaannya apa dengan dunia ini. Nah, saya kasih titik poin ya supaya teman-teman clear ya, jelas, nangkap ya. Dunia ini dengan segala sistem agamanya mengajarkan perbuatan baik itu bisa menolong mereka, seolah-olah bisa membeli surga ya. Tapi di kekristenan hanya di Alkitab saja yang mengajarkan bahwa perbuatan baik itu tidak mampu membeli surga, tidak mampu menyelamatkan dirinya ya. Lalu apakah kita tidak perlu berbuat baik? Sebagai orang yang sudah lahir baru, sudah kenal Yesus, sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, kita tetap harus berbuat baik. Tapi tujuannya berbeda di sini gitu ya. Perbuatan baik kita ya, kenapa kita lakukan perbuatan baik? Karena itu adalah buah keselamatan. Buah atas apa yang sudah Tuhan dulu buat ya. Tuhan sudah berinisiatif duluan ya. Tuhan sudah memulai sesuatu perbuatan yang baik duluan dengan mati di kayu salib buat hidupku. Apa yang Yesus lakukan buat aku ketika dia mati menyerahkan nyawanya buat aku diselamatkan. Maka setelah aku diselamatkan, aku harus menghasilkan buah-buah kehidupan dengan berbuat yang baik, teman-teman. Jadi perbuatan baik kita adalah buah-buah keselamatan. Sebagai ungkapan syukur, Tuhan makasih ya, Engkau tuh udah selamatin aku loh. Karena Engkau mengasihi aku, sudah menyelamatkan aku, maka hari ini aku ingin berbuat yang baik. Untuk apa? Supaya namamu dipermuliakan dalam hidupku. Jadi ketika kita lahir baru jadi orang Kristen, kita harus berbuat baik dengan tujuannya bukan untuk menyelamatin diri kita, bukan. Tapi tujuannya supaya kita mempermuliakan nama Tuhan. Supaya orang dunia ini melihat, wow, orang ini di dalamnya ada Yesus gitu. Orang ini di dalamnya ada Yesus yang hidup. Yesus tuh kasih buat kita semua. Dia sudah pernah merasakan kasih itu, makanya dia berbuat kasih pada orang sekitarnya. Dia berbuat baik pada orang sekitar. Sehingga apa? Orang sekitarnya melihat engkau dan saya, Yesus di dalam. Itulah yang orang dunia lihat gitu. Jadi untuk apa? Memuliakan nama Bapamu yang di surga. Itu dia, teman-teman ya. Jadi dihakimi berdasarkan perbuatan baik. Apa maksudnya? Jangan berdasarkan perbuatan baik, maksudnya adalah bahwa ketika kita dihadapkan pada pengadilan Kristus, perbuatan baik kita ya, teman-teman, akan diberikan upah. Ini bagi orang yang percaya, sekali lagi ya, bagi orang yang percaya, yang sudah percaya tentunya. Di sanalah upah menanti ya bagi kita ya, yang sudah percaya kepadanya. Lalu kita menghasilkan buah-buah kehidupan. Maka setelah kita lahir baru, kita harus menghasilkan buah-buah kehidupan supaya nama Bapa dipermuliakan, sehingga orang lain melihat Yesus dalam hidup engkau dan saya. Itu tujuannya sekarang, bukan untuk menyelamatkan diri kita lagi, bukan ya, tapi untuk memberikan buah sehingga nama Bapa di surga dipermuliakan, Yesus terlihat dalam hidupmu gitu ya. Dan di situ ada upah ketika pengadilan terakhir nanti gitu ya. Maka itu saya mau katakan, teman-teman, ayo dong giat bekerja buat Tuhan gitu ya. Kerja buat Tuhan selalu manis gitu ya. Biar pikul salib selalu manis gitu ya. Tetap giat, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo kerjakan dengan giat ya pekerjaan Tuhan menjelang penghakiman terakhir itu buat setiap kita yang percaya kepadanya. Tapi betapa mengerikannya mereka yang tidak percaya, karena mereka tidak menerima perbuatan Kristus yang sudah Yesus lakukan 2000 tahun lalu dalam hidup mereka. Jadi mereka tetap di bawah penghukuman, teman-teman. Jadi dihakimi berdasarkan perbuatan. Apa maksudnya? Kita itu, perbuatan itu bukan berdasarkan perbuatan baik kita untuk membeli surga lagi, bukan itu yang dihakimi, tapi atas apa yang Yesus sudah lakukan. Perbuatan Yesus yang sudah lakukan buat aku, itulah
yang akan dibenarkan di hadapan Allah saat penghakiman nanti. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.